Kita berjumpa lagi para pemerhati INRI, inspirasi hidup hari ini. Kita berjumpa lagi para pemerhati INRI yang budiman dalam permenungan singkat kali ini. Saya Romo Wijaya mengantarkan beberapa permenungan sedikit sebelum beberapa hal itu kita bahas. Baik, kita menyadari ya kita masih dalam suasana pandemi, maka harapanku ada sekalian pemerhati INRI ada dalam keadaan sehat dan kuat. Dalam kesempatan singkat ini, tema yang aku angkat atau ditawarkan adalah jalan. Apa itu? Jalan, ya jalan. Nah, baik, sebelum kita masuk ke sana, mari kita perhatikan teks yang akan aku kutipkan, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 8. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 8, mulai ayat 23. Saya bacakan demikian. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di Antiokhia, Paulus berangkat lagi menjelajah seluruh tanah di Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi yang bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan, dan dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia, dan setibanya di Akaya maka ia berkasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, pemerhati INRI sekalian yang aku banggakan, kutipan yang tadi diwartakan berkisah mengenai perkembangan dan laju pertumbuhan gereja atau sejarah gereja pada waktu itu. Jemaat yang percaya kepada Yesus dikisahkan dan bagaimana itu berkembang di kawasan Asia Kecil. Istilah pada waktu itu di kota Efesus khususnya dikisahkan bahwa Priscilla dan Aquila terkesan pada pengajaran Apolos. Ajaran yang diberikan adalah mengenai Tuhan Yesus. Pertama-tama dikisahkan atau dituturkan, dijelaskan pada mereka ini Tuhan Yesus. Nah, kisah berlanjut, pengajaran menjadi lebih intensif karena dicatat demikian oleh Lukas bahwa Apolos berkunjung ke rumah Priscilla dan menjelaskan kepada mereka jalan Allah. Nah, ada yang menarik para pemerhati ini merenungkan bagian ini. Saya berhenti pada kata jalan. Mengapa kemudian muncul istilah jalan? Ketika mereka mendapat penjelasan mengenai pribadi Yesus, itu muncul istilah jalan. Ditemukan atau kepada mereka ditawarkan jalan Allah. Para pemerhati ini merenungkan bagian ini, saya kemudian mencoba mencari makna atau arti yang lebih mendalam. Jalan itu dekat dengan istilah agama. Agama dalam bahasa Sanskerta, agama itu disebut sebagai suatu perajalan, suatu bentuk tradisi. Namun kalau menurut kamus
agama itu dimaknai sebagai sebuah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan pandangan dunia sekitar. Sistem ini menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan yang ilahi. Nah, kalau istilah sistem itu kemudian boleh aku maknai dekat dengan apa yang disebut cara hidup, maka kiranya dengan tepat itu dikatakan pula dalam kitab suci, dalam teks yang kita kutip tadi, bahwa itulah jalan. Jalan itu adalah juga agama. Nah, para pemerhati ini, dekatlah makna cara hidup, jalan yang dibahas tadi. Maka kemudian kita tidak keliru kalau suatu saat kita kemudian secara serta-merta, paling tidak aku ingat pada sabda Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, kembali soal atau istilah jalan muncul dalam perkara ini. Nah, kalau kemudian kita melihat ulang pada teks yang tadi dikutip, saya lagi dituturkan, Priskila dan Aquila pada suatu ketika dia yang bertekun dalam agamanya yang lama, suatu ketika mendapat informasi atau ada cerita baru, dan itu adalah tentang Yesus Kristus. Dan kepada mereka ketika diberikan penjelasan yang lebih intensif, Priskila dan Aquila kemudian tertarik, percaya kepada Yesus, dan disebutkan oleh Lukas bahwa mereka ini menemukan jalan Allah. Nah, menarik sekali para pemerhati ini bahwa peristiwa singkat ini, kalau kemudian aku tawarkan direnungkan dari istilah jalan, itu kita bisa menemukan makna dan inspirasi yang sungguh bisa dan pantas kita hidupi di zaman modern ini. Dikisahkan oleh Lukas bahwa Priskila dan Aquila setelah menemukan jalan, mereka bersedia mengikuti atau menapaki jalan itu. Dalam bahasaku, bahasa Jawa, mereka itu kemudian nambah dan sungguh menjejakkan kaki pada jalan yang sudah dijelaskan atau ditawarkan, dan itulah agama kekristenan. Dari teks ini kemudian inspirasi yang bisa dipetik itu paling kurang ada dua. Saya menawarkan dua saja para pemerhati ini. Yang pertama apa? Ya, inspirasi yang menarik adalah bahwa ketika orang sudah menemukan jalan, baiklah bahwa memori itu disimpan. Suatu saat ketika aku perlu menapaki jalan itu, maka orang dibimbing untuk kemudian bertekun berani ngambah jalan yang sudah ditemukan itu, karena itu adalah jalan kepada kehidupan. Yang kedua, terus dekatlah dengan jalan itu sendiri. Nah, para pemerhati Inggris sekalian, kiranya dalam perkara ini kita boleh memaknai jalan itu bukan dalam arti fisik lahiriah, ini semacam lorong. Saya membuat siaran ini juga di suatu lorong, boleh disebut jalan meskipun itu kecil dan untuk beberapa ruas kamar-kamar tertentu. Jangan dipikirkan jalan seperti itu, tetapi dalam hal ini adalah jalan rohaniah, jalan batin, seperti yang dikatakan oleh Yesus, akulah jalan. Dalam hal ini jalan bukan hanya fisik lahiriah. Maka makna yang kedua adalah dekatlah dengan jalan atau selalu menapakilah jalan itu. Ketekunan, kesetiaan, menapaki ngambah dalam itu, kiranya itulah yang akan membawa kita kepada apa yang disebut keselamatan.
Selamat berjuang dan sekian. Terima kasih.